Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur bunga teratai dibangun di atas danau. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun terlepas dari semua pengakuan ini, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah, menjadi serupa bukit penuh dengan semak belukar dan ditumbuhi pohon akibat letusan Gunung Merapi. Lantas pada tahun 1814, atas peranan Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stamford Raffles, candi ini mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur dalam bukunya History of Java. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawanya, mengangkatnya, juga menyusunnya. Letak Borobudur yang juga tidak biasa, berada di atas bukit, dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah yang datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha W.O.J. Newenkam mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu, lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi hipotesis yang disambut perdebatan hangat oleh para kalangan ilmuwan pada saat itu. Dalam bukunya Feed Borobudur Mere atau Danau Borobudur, Newenkam beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya adalah representasi dari bentuk bunga Padma atau lotus, simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam, tulis Newenkam. Pada awal tahun 1932, Newenkam kembali menulis opininya di jurnal Netherlands in the Old and New. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Menurutnya secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit yang menyempul di tengah sebuah danau. Pada tahun 1937, dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitian ini pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei tahun 1937, lengkap dengan gambar peta dan juga daunnya. Dari rekonstruksi diandaikan Candi Mendu dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di dataran dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, kata Newenkam, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Sementara itu, untuk membuktikan hipotesisnya ini, Newenkam menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air, seperti Tanjung Sari, Bumi Segoro, Seberang Rowo, atau Segaran. Tetapi mendengar hipotesis itu, Theodor van Erp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pembugaran Candi Borobudur, langsung menyanggahnya. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan ini. Dalam catatan Van Erp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit yang terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki.
Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi dari segi teknis bangunan itulah, Van Earp mengkritik fantasi Neuenkamp yang disebutnya ngawur. Pasalnya hipotesa ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitaran candi. Walau demikian, sejak Neuenkamp mengemukakan hipotesisnya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain agar membuktikan hal ini. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun mulai mencari pembuktian akan hipotesis ini. Pada tahun 1964, ketika pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesis ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur yang ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkan tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberikan kesan bahwa sebagian wilayah itu dulunya pernah digenangi air. Namun keraguan kembali muncul setelah peneliti berkebangsaan India, yakni Thanik Haimoni, melakukan riset di kawasan Candi Borobudur pada tahun 1983. Disebutkan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan palinologi tersebut, ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dalam bukunya Palynological Investigation on the Borobudur Monument, dirinya menyimpulkan bahwa tidak ditemukan sedikit pun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan-tumbuhan rawa atau tanaman air. Maka berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada lingkungan danau di kawasan Candi Borobudur tersebut, tulisnya. Tetapi pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari J.J. Nosin dan Cesar Voute. Mereka menggunakan analisis geoformologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa dataran di sekitar Candi Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Sailendra, namun jauh saat bumi masih zaman Kuater, yakni 600.000 tahun yang lalu. Riset ilmiah tidak berhenti di situ. Geolog asal Indonesia, Helmi Murwanto, memiliki bukti dan hipotesis lain. Dengan pendekatan geologi, dirinya justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman air komunitas rawa. Sedangkan berdasarkan penelitian karbon C14, dirinya mengambil berbagai sampel dari area seluas 10 x 8 km di sekitar Candi Borobudur. Dia sampai pada kesimpulan bahwa lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air.